Salam jumpa sahabat, sekarang saya berada di Biara Domus Orationis Kawatak yang dikelola oleh para suster tarekat kongregasi Dinas Santo Yosef. Sekarang saya bersama dengan Suster Francisca Mamahit DSY. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Suster, bisakah suster ceritakan sudah berapa lama suster berada di tempat ini dan apa-apa saja yang dibuat oleh suster selama berada di tempat ini? Bisakah? Boleh, Pastor. Ya, saya sudah 16 tahun di sini. Tanggal 3 Agustus tahun 2000 berapa saya ke sini? 2004 kah? 2004. Jadi ya ke sini, dan memang ini belum selesai bangunan, belum selesai, tukang-tukang masih kerja. Sampai katakanlah bangunan ini diberkati oleh Bapak Uskup itu tanggal 3 Oktober 2004. Dan memang ya sekarang ya beberapa tahun ke lalu itu. Dan katakanlah pada awalnya memang menurut saya memang maksud tempat ini kan katakan ini pusat spiritualitas ya dari kongregasi kami. Jadi ya tentu untuk pembinaan suster-suster, baik suster yang muda atau pokoknya tempat penyegaran rohani untuk pendalaman spiritualitas dan hidup doa dan semua itu. Nah itu memang pada awal itu sudah mulai jalan. Dan dengan katakanlah karena kami hadir di sini dan umat juga di sini ya katakan hampir semua Katolik ya kampung ini, jadi sudah menurut juga katakanlah ya permintaan dari Bapak Uskup juga supaya kami juga memperhatikan juga membantu juga umat dalam pembinaan iman umat begitu, apalagi ini tempat siara katakanlah begitu. Jadi kami katakanlah acara-acara kami dalam komunitas kami buka juga ada acara-acara yang seperti misa komunitas atau juga ada adorasi atau juga ada doa kitab suci atau doa taise, sudah ada itu kami undang anak-anak muda atau anak-anak untuk ke kelompok-kelompok itu untuk doa-doa itu juga untuk ke adorasi atau misa, dan umat juga ada yang suka ikut begitu. Katakan juga yang kalau keluar itu ya kami juga ya sedikit perhatikan juga ya kunjungan-kunjungan keluarga, di mana kami juga melihat ya memang ada cukup banyak juga yang perlu dikunjungi, perlu kehadiran kami, dan kalau memang ada yang susah kami juga sedikit membantu. Kalau kami ada sedikit kelebihan kami membagi juga dengan mereka seperti orang-orang tua atau ada yang sakit begitu. Jadi ini yang kami buat di sini, dan katakanlah sekarang sudah cukup lama. Ini menurut situasi komunitas, situasi juga kongregasi. Karena katakanlah sebenarnya kalau apa yang kami buat di sini sebenarnya kami perlu semuanya juga lebih suster di sini, tapi selama ini kan hanya ada 2 suster. Jadi katakanlah ya terbatas juga untuk pelayanan itu. Di tengah keterbatasan tenaga dan juga waktu dari kongregasi ini, apa yang menggembirakan suster di tempat ini sampai 16 tahun bertahan hadir melayani dan juga menjadi teman dari umat Allah yang ada di paroki Santo Petrus Langoan, khususnya stasi Kawatak ini. Ya, benar. Yang sungguh menarik dan memang ya berkesan dalam hati saya itu memang bagaimana umat di sini, karena juga hampir semua Katolik. Jadi kita lihat dan mereka lihat kita sebagai keluarga sendiri ya. Itu saya punya keluarga. Saya punya keluarga yang di sini itu. Saya punya keluarga dekatnya. Mereka ini katakanlah begitu. Keramahan mereka dan perhatian mereka betul sungguh hebat. Nah, ini katakan jadi saya merasa bahwa saya ada di kampung saya, di rumah saya di Kawatak ini. Itu yang memang menarik. Tapi apakah harapan suster pada tahun-tahun mendatang untuk tempat ini supaya bisa semakin dimanfaatkan oleh umat Allah bahkan masyarakat sekitar? Seperti apa? Ya, memang katakan juga semua dalam rencana juga tarekat sendiri. Memang juga ada keputusan kapital juga baru-baru tahun kemarin, yang dimana kita membangun satu tempat retret yang bisa menampung cukup banyak kelompok cukup besar begitu.
Dan saya kira kalau memang itu bisa jadi, walaupun sekarang memang susah, kami susah dengan dana COVID ini, memang semua terdampak semua itu, katakanlah income itu semua terdampak habis. Dan kalau itu memang jadi, saya kira lebih banyak orang bisa ditolong karena memang cukup banyak orang suka ke sini. Katakanlah kalau misalnya rekoleksi atau retret, mereka suka ke sini, apalagi itu orang-orang muda macam itu. Jadi saya pikir kalau itu memang terjadi, ya saya pikir, dan kemudian kalau pandemi ini sudah lewat, saya kira banyak orang bisa lebih ditolong begitu. Karena itu juga sebenarnya harapan dari Bapak Uskup juga untuk kehadiran kami di sini. Saya kira itu supaya semakin banyak orang, bahkan memang seperti MSC kan, mereka kadang-kadang mereka juga bawa orang dari Jakarta untuk siara ke sini, kan ini tempat siara ya. Nah, apalagi kalau dia menjadi paroki, ya pasti akan lebih berkembang. Itu ya menggembirakan untuk saya. Itu harapan saya karena untuk ke depan begini, supaya ini tetap dimanfaatkan untuk banyak orang. Yang terakhir, Suster, mengapa tempat ini disebut atau diberi nama Domus Orationis? Iya, itu sebenarnya begini. Tadi saya sudah bilang sebenarnya ini kenapa ada itu, didirikan komunitas ini. Karena ya banyak tahun lalu itu, 20 tahun lebih, ada beberapa sore macam mereka mungkin macam sedikit tertarik lebih untuk hidup doa ya, hidup hening dan apa, sampai akhirnya itu muncul dan kemudian diusulkan ke pimpinan umum, dan tidak gampang diterima, tapi akhirnya diterima sampai akhirnya ini didirikan ini. Hanya saja itu tidak terjadi, itu kelompok itu tidak jadi karena itu justru suster-suster itu mereka semua dibutuhkan untuk tugas di dalam tarekat, dalam pimpinan, dalam tempat pembinaan macam itu. Nah, tapi sudah akhirnya sekarang ya walaupun ada tempat, dan saya memang ada di sini, dan memang saya punya sekarang karena saya sudah tua, saya punya tugas itu untuk berdoa, bukan hanya untuk tarekat, untuk banyak orang lah katakanlah. Jadi akhirnya itu dikatakan ini rumah doa atau pusat doa untuk kongregasi dan untuk siapa saja yang membutuhkan. Juga waktu mau berdirikan itu ada satu uskup itu, uskup Fransiskan satu, dia usul satu nama yang juga ada hubungan dengan doa itu, tempat doa. Kemudian saya pergi sama Bapak Uskup Yosef Suatan ini, tanya Bapak Uskup itu nama itu bagaimana, nama di sana bagaimana. Dan ini ada usulan dari Uskup Mikael waktu itu ini. Dia bilang kalau itu kalau dilihat dari segi negatif tidak terlalu baik karena hanya pengungsian kepada alat itu. Tapi karena itu pakai nama itu Domus Orationis, tempat doa, rumah doa. Ini Bapak Uskup Yosef Suatan sendiri yang kasih nama ini Domus Orationis. Begitu. Terima kasih Suster atas informasi. Kita tetap saling mendoakan dan kuat dalam pelayanan. Terima kasih banyak Pastor.